warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Firanariati dari Prodi S1 Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai COVID-19. Materi ini saya dapatkan dari Madani News yang berjudul MUI terbitkan fatwa pengurusan jenazah korban COVID-19. Materi ini diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020. Langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa terkait pengurusan jenazah seorang muslim pasien virus corona atau COVID-19. Pengurusan jenazah meliputi cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Umat Islam yang meninggal karena wabah COVID-19 dalam pandangan MUI sesuai dengan pandangan Syaro masuk dalam kategori syahid akhirat. Hak-hak jenazah seperti memandikan, mengkafani, menyolati, serta menguburkan wajib dipenuhi. Pelaksanaan hak-hak jenazah tersebut juga wajib mempertimbangkan keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan protokol medis. Dimulai dari hak pertama, yaitu memandikan. MUI memandang bahwa sesuai syariat, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas yang memandikan wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan atau dikafani tersebut. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada. Dengan syarat, jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak, maka ditayamumkan. Ungkap Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat, Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, Jumat 27 Maret melalui keterangan tertulis. Jika ada najis dalam diri jenazah, maka perlu dibersihkan terlebih dahulu. Jenazah tersebut dimandikan dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh bagian tubuh jenazah. Proses memandikan jenazah ini bisa diganti dengan tayamum bila memang tidak memungkinkan dimandikan. Cara tayamumnya dengan mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan tangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, katanya. Bila beberapa ahli mengatakan bahwa jenazah COVID-19 tersebut tidak mungkin dimandikan atau ditayamumkan karena berbahaya bagi petugas, maka sesuai ketentuan darurat syariah, hukum darurat, jenazah tersebut tidak perlu dimandikan atau ditayamumkan. Jenazah yang tidak dimandikan atau ditayamumkan tersebut, menurut fatwa ini, kemudian dikafani menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh. Jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman serta tidak tembus air. Ini untuk mencegah penularan virus sekaligus menjaga keselamatan petugas. Jika masih ditemukan najis di tubuh jenazah pasca mengkafani, petugas boleh mengabaikan najis tersebut. Fatwa ini menyebutkan, usai proses mengkafani seperti itu, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara. Tubuh jenazah tersebut dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah tersebut menghadap kiblat. Setelah itu, menurut fatwa ini, jenazah kemudian disunahkan untuk segera disolatkan. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan virus, sehingga lokasi sholat di sebuah tempat yang aman dari penularan COVID-19. Bila tidak memungkinkan ditemukan tempat aman, maka sholat untuk jenazah tersebut boleh dilaksanakan di kuburan sebelum maupun sesudah dimakamkan. Jika tetap tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan sholat gaib dari jarak jauh. Bagian akhir yaitu menguburkan jenazah perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Proses penguburan dilakukan dengan memasukkan jenazah beserta petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik maupun kain kafan jenazah.
Karena darurat ad-darurah al-syari'iyah, maka penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan. Ini sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 terkait pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz dalam keadaan darurat. Lampiran Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. 2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau taun, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Tetapi secara duniawi, hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Yang ketiga, APD, alat pelindung diri, adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Ketentuan hukum. 1. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan menghafani, harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Kedua, umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syaro termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. Yang ketiga, pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. B. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani tersebut. C. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. D. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. E. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. F. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara 1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. 2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan dan mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. 1. Pedoman mengkafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. B. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga
Saat dikuburkan, jenazah menghadap ke arah kiblat. C. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. 2. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Disunahkan menyegerakan sholat jenazah setelah dikafani. B. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. C. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung. Hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh, salat gaib. D. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. 3. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. A. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. B. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kain kafan. C. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena keadaan darurat atau al-darurah al-syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah Tajhiz al-Janaiz dalam keadaan darurat. Begitu rekan-rekan, sedikit materi dari saya mengenai COVID-19. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya berpesan kepada rekan-rekan semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun rekan-rekan berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.